Hah? Oke, kita buka olinya. Bismillah. Oke, selamat siang. Nah, kembali lagi di Jung Workshop. Ini adalah hari ke-7 setelah banjir. Memang saya hanya fokus untuk membetulkan beberapa motor yang memang itu dipakai, dimana saya masih ada motor CB yang 500 ini masih dipakai, tapi saya belum melakukan pengecekan sama sekali terhadap CBR saya dan beberapa motor lainnya. Nah, memang fokus utamanya motor-motor saudara-saudara dari istri saya supaya motor itu bisa dipakai lagi. Nah, di hari ini, di hari ke-7 ini, saya baru akan menyempatkan untuk ngecek CBR saya. Oke, inilah kondisinya. Mungkin kalian udah lihat bahwa knalpotnya udah tak lepas. Kemarin aja, baru aja kemarin knalpotnya tak lepas. Dan memang air itu sudah masuk ya. Jadi air sudah masuk. Kalau dari tingginya banjir kemarin itu, tingginya itu adalah sekian ya. Semoga aja tidak ada air yang masuk ke dalam box filter. Ini akan saya buka dan semoga tidak ada. Kalau misalkan ada air yang masuk ke dalam box filter, ya pahit gitu ya. Semoga aja nggak ada. Tapi ini tetap harus buka. Kenapa? Karena kalau kalian tahu, motor ini ada namanya air rem ya. Nah, ini kemungkinan air udah masuk ke dalam sini. Jadi saya akan buka fairing dulu, kemudian saya akan keluarkan olinya. Kalau misalkan dari oli tidak ada air, aman. Kalau oli ada air, oke, kita buka olinya. Bismillah. Ternyata tidak beruntung. Ini oke, ini udah kita lepas. Kita cek untuk bagian air rem. Oke, nampaknya tidak ada. Dari sini pun nampaknya tidak ada. Berarti dia tidak masuk ke dalam box filter. Tapi nanti kita buka, kita pastikan. Kita memutuskan untuk mencari rumah sewa ya yang lokasinya lebih tinggi, karena di waktu itu kemungkinan banjir datang lagi masih ada, dan kita menemukan tempat ini untuk harga sewanya cukup murah, 1,2 juta. Karena air fix sudah masuk dalam engine, maka saya harus melakukan pengecekan pembongkaran oil pan. Nah, di sini saya akan memulai dengan melepas knalpot sebelum melakukan pelepasan oil pan. Oke, knalpot sudah terlepas. Ini tingginya banjir itu dia segini ya. Jadi harusnya tidak masuk ke dalam box filter, karena intake daripada CBR itu dia lebih tinggi dari sini, jadi dia harusnya masuk. Tapi nanti kita cek lagi. Nah, sekarang setelah knalpot terlepas, baru bisa kita melepas namanya oil pan yang di bawahnya. Ini tips untuk kalian jika mengalami kebanjiran, terutama jika kalian memiliki motor multisilinder, baik 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder, yang umumnya motor-motor modern seperti ini itu pasti memiliki namanya oil pan. Nah, kenapa oil pan ini harus dilepas dan harus dicek? Adalah untuk memastikan apakah di dalam mesin itu nanti akan ada muncul karat-karat atau apa yang sekiranya itu bisa terlihat ketika kita sudah melepas oil pan. Oke, ini udah terlepas. Oke, ini adalah oil pan-nya ya. Kemarin dia udah ada air di dalamnya, ini harus
kita cek. Dan mungkin kalau kalian pengen lihat dalamannya, ini seperti itu. Oke. Saya memaksa untuk membuka oil pan karena ini olinya nggak keluar semua, dan ya seperti ini yang bisa kalian lihat. Dia ada buih-buih air ya. Ini buih-buih air. Kemudian ini ada kulit beras. Ada kulit beras. Dan ini kalau misalkan oil pan kalian tidak copot hose ini, di hose ini dia ngelok. Ada namanya sistem bleeding, jadi memang dia akan ngelok, dimana oli itu akan terikat di sini dengan di sini, jadi oli nggak akan mungkin keluar semua. Itu kenapa kalau misalkan air masuk dalam mesin, kalian harus melakukan pelepasan daripada namanya oil pan. Kalau motor kalian tidak ada oil pan-nya, ya mau nggak mau memang harus dilakukan namanya pembelahan. Oke. Ini udah saya pasang oil pan, udah bersihkan. Sekarang kita masukkan oli baru. Nah, oli baru ini saya pakai hanya untuk nge-flash. Ini saya pakai Shell 15W40 random, ini oli yang paling murah. Saya beli oli ini paling murah. Kenapa saya tidak pakai engine flash? Karena saya akan nyalakan ini dalam waktu yang cukup lama, dalam artian tidak hanya 10 menit, 5 menit, saya akan nyalakan lebih dari itu untuk mengecek ada error lain atau tidak. Hal lain yang saya khawatirkan adalah elektrikal, karena motor ini tidak menyala selama berminggu-minggu, maka kemungkinan akan ada error elektrikal. Nah, itu kenapa saya memilih menggunakan oli ini daripada harus menggunakan engine flash. Namun jujur, untuk motor-motor lain, motor CB saya, kemudian Vino dan lain sebagainya, saya memilih menggunakan engine flash karena mereka tidak memiliki problem dalam elektrikal. Poinnya, motor-motor yang lebih sederhana, maka akan lebih sederhana pula untuk melakukan penyervisan. Oke, kita akan angkat tangkinya ya. Berat banget. Oke. Oke, kita akan buka untuk box filter ya. Yang pertama kalian perlukan itu adalah melepas soket-soket ini, karena soket ini itu soket kontak, soket lampu, kemudian soket ini kunci kontak, ini immobilizer. Bagi yang udah sering bongkar motor, pasti kalian familiar bahwa bentuk box filter, soket ECU ini semuanya hampir sama Honda ya. Untuk super sport ini dalam artian baik CBR 1000, CBR 600 dan juga CBR RR. Ini fun fact, percaya tidak percaya sama.